berjumpa kembali tentunya masih di dalam program khusus itu Satu Dalam Pendidikan, dan kali ini tentunya kita sudah bersama SMP Negeri 1 Cisarua dan juga sudah hadir di sini ada tim yang akan juga di sini kita praktek ya tentang mikroskop ya, dan di sini sudah hadir bersama Putra ada Pak Iwan, selamat siang Pak ya, dan juga ada Ibu Siti Napisa, ada Ibu Neni juga, dan juga ada Ibu Yuli, dan juga ada Bapak Ahmad ya sudah hadir bersama kita di sini, dan juga Pak adik-adik tentunya ya bisa disimak langsung di YouTube channel live YouTube di satu channelnya ya, dan juga bisa melihat di sini kita akan menunjukkan tentunya praktek tentang seperti yang sudah kemarin kita bicarakan ya, bahwa kita akan menunjukkan mikroskop beserta bagian-bagiannya dan juga cara pemakaiannya ya. Dan juga buat adik-adik disimak baik-baik materi yang diberikan ya. Jangan lupa juga ini bisa disaksikan di streaming Radio Satuhunya dan juga di frekuensi 107,8 FM-nya. Tapi jika ingin melihat langsung ya untuk praktek ini bisa dibuka YouTube channelnya ya. Silakan di Satu YouTube channel dilihat di sana kita sedang live ya. Dan juga buat Ibu dan Bapak Guru semuanya silakan untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan full tim IPA dari SMP Negeri 1 Gunung Kencana. SMP 1 Negeri Cisarua, ya Allah, abang baru mudik gitu. Mohon maaf ya di Satu channel ya. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita akan memberikan materi yang pertama tentang mikroskop ya. Mikroskop bagian-bagiannya, cara menggunakannya, dan kita pun akan memperkenalkan alat-alat yang biasanya kita gunakan dalam pembelajaran IPA atau praktek IPA ya. Nah, silakan Pak Ahmad. Langsung aja ini. Ya, langsung aja ke jadi pagi ini kita akan berkenalan dengan mikroskop. Sebetulnya 2 minggu yang lalu pernah dijelaskan, cuma mungkin dulu belum dibawa mikroskopnya ya. Kalau sekarang kita bawa mikroskopnya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat juga hasil pengamatan kita. Kita jelaskan dulu bagian-bagian mikroskopnya sekarang. Mudah-mudahan bisa terlihat dari kameranya. Yang paling atas, jadi mikroskop ini ada 2 bagian utama, ada bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik itu yang berhubungan dengan lensa dan cermin. Kalau bagian mekanik itu bagian-bagian yang bisa digerak-gerakan. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Yang paling atas ini ada namanya lensa okuler. Lensa okuler. Di bagian paling atas ini ada perbesaran lensa okulernya. Di sini dituliskan 5 kali, berarti perbesarannya 5 kali. Kemudian ini yang di bawah, yang satunya lagi ini masih lensa okuler, ini ukurannya 12,5 kali. Jadi perbesarannya yang dari okuler 5 kali atau 12,5 kali. Nanti kita gunakan yang perbesaran lemah dulu, yang 5. Nanti disimpan di sini. Nah, tempat untuk menyimpan lensa okuler ini ada tabung, disebutnya tubus. Ini tubus. Kemudian di sini ada bagian yang bisa digerakkan, bagian mekanik yang bisa digerakkan. Ini namanya revolver. Jadi di revolver ini terdapat lensa objektif. Jadi yang ini kita bisa buka juga nih. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka. Ini ada 3 tempat lensa objektif dengan ukuran yang beda-beda. Kita cabut satu aja contohnya nih. Ini lensa objektifnya. Di sini juga ada ukurannya ini 4/0,10. Nah, nanti yang ukuran ini kita kalikan dengan lensa okulernya, itu jadi perbesaran yang kita amati. Jadi kalau ini 5 kali, di sini 4, berarti perbesarannya 4 kali 5 berarti 20 kali perbesarannya gitu. Nah, ini bisa diputar-putar. Nanti di lensa objektifnya juga sama. Ini ada ukurannya, mulai dari 4, kemudian 40 dan 10. Nanti akan kita gunakan yang perbesaran lemah yang 10 dengan yang 5. Jadi nanti kita akan mencoba mengamati dengan perbesaran
50 kali berarti ya. 5 kali 10 kan. 50 kali. Ini mau kosong. Kita pasang lagi dulu. Buat nerangin kaca penutup sama kaca objek. Nggak bisa dibuka. Nanti aja lah dipasangnya, Mama. Ini diafragma, nanti kalian maaf, revolver ya, untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian yang ini yang hitam, ini namanya meja mikroskop. Fungsinya itu untuk menyimpan objek yang akan diamati, spesimennya sini. Ini objek gelas, disimpan di sini. Kemudian ini ada penjepit ya, penjepit preparat. Fungsi penjepit supaya dia tidak jatuh. Tidak bergeser. Ya, tidak bergeser, tidak jatuh juga. Kemudian di sini ada cermin. Ini ada 2, cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan kalau cahayanya cukup terang. Kita gunakan cermin datar. Yang ini. Kalau cahayanya redup, kita gunakan cermin cekung. Seperti sekarang nih apa ya? Kayak sekarang kan ini redup kurang ya. Jadi cahayanya kita ya. gunakan cermin cekung karena Fungsinya untuk fungsi apa? cermin cekung itu untuk mengumpulkan cahaya gitu. Iya. Jadi fungsinya untuk mengumpulkan cahaya supaya cahaya masuk dengan Lebih banyak lagi lebih di banyak situ. cahayanya. Kemudian di bawah meja mikroskop yang ini nih. Nah, ini ya kelihatan nih. Ini ada yang namanya diafragma. Diafragma ini untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Di nggak kelihatan, harus dari bawah sini. Coba bisa lihat. Angkat. Nah, ini ada lubang-lubangnya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu nanti untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Semakin dibuka lebar, cahaya yang masuknya makin banyak, tapi fokusnya jadi berkurang. Tapi kalau diperkecil, cahaya yang masuknya lebih fokus. Nah, ini nanti kita gunakan yang lebar aja dulu ya, karena cahayanya redup. Kemudian ini ada engsel untuk Naik turunkan meja mikroskop. Kalau pakai preparat awetan, kita bisa memiringkannya supaya kita enak mengamati. Tapi kalau pakai preparat basah, maka mejanya harus lurus supaya cairannya tidak turun dan merusak bagian mekaniknya ya, mekanik sini. Yang ini namanya lengan mikroskop, yang ini kaki mikroskop. Pegang. Cara membawanya. Cara bawanya. Kemudian yang ini makrometer, ini buat mengatur fokus kasar. Kemudian yang ini mikrometer, ini buat mengatur fokus halus. Kemudian cara membawa mikroskop ya. Yang benar. Jadi, cara membawa mikroskop yang benar itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Jadi biasanya tangan kanan itu memegang lengan mikroskop, tangan kiri memegang kaki mikroskop. Jadi pegangnya seperti ini, kemudian disimpan di atas dada. Jadi Bukan begini di atas ngambilnya, perut gitu ya, ya. di atas dada, di depan dada, Di depan, bukan di depan di dada ya, atas. bukan di atas. Kalau di atas di sini ya, nggak boleh. Di atas Depan perut dada, berarti ya. gitu, betul. Jadi posisinya seperti ini kan, kalau ngambil. Ini Nggak ada boleh tujuannya dendek ya, Pak, ya? supaya kalau ke senggol teman ini Tidak tidak jatuh. jatuh. Nah, kalian dilarang kelas membawa mikroskop. Ini cara yang salah. Kalau begini ini salah caranya. Karena nanti ini bisa cepot, Jatuh. bisa terjatuh. Atau kalau ke baduk teman juga mungkin bisa jatuh juga. Jadi cara yang benarnya harus begini ngambilnya, baru bawa. Kebaduk teman apa Pak Ahmad? Ke badug. Ya kan bisa rebutan gitu Pak, kesenggol ya. Ke baduk teman ya, kesenggol gitu, kesenggol. Aduh ini Orang bahasanya Sunda ya. campuran ya. Tambahan. Pak, Tambahan tambahan ya. ini. Oke, ada tambahan dari Bu Yuli mungkin. Tapi untuk yang mikroskop, bagian-bagiannya secara garis besar udah seperti itu mungkin. Nah, selanjutnya
preparat ya. Tadi ada preparat basah ya Pak ya. Preparat basah itu yang dadakan yang kita bikin seperti kita mengiris daun ya, terus bawang seperti itu preparat basah. Nah, ini yang kita bawa namanya preparat awetan ya. Sengaja sudah diawetkan untuk mempermudah. Nah, objek preparat basah itu kita simpan di kaca objek. Nah, di sini ini nanti objeknya disimpan di sini, ditetesin di sini. Nanti ada juga kaca penutup objeknya, segede gini ya. Jadi tinggal ditutup seperti ini. Dan tidak boleh ada gelembung ya, tidak boleh ada gelembung ketika menutup preparat basah tersebut. Nah, itu tambahan untuk nanti kita. Jadi bedanya preparat basah sama preparat awetan gitu ya. Iya. Cak, Bu. Sok mau apa? Mau mengamati ya? Mau Tapi sebelum mengamati ya. ini saya nyari dulu Cahayanya dulu. Oke. Kalau bagus, kemudian bisa dilihat di kamera juga ya. Ya, saya ganti profesi dulu jadi lampu ya. Mau mengamati Lighting. apa itu? Ya masih yang tadi ya Pak Ahmad ya? Ini mengamati batang kukur bite. Kukur bite itu apa, Bu? Kurbit. Labu siam. Labu ya. Labu siam. Labu siam. Bahasa Sunda itu labu siam itu apa, Pak? Waluh. Waluh. Lejet. Keluarga labu. Ya, Enggak wawaluhan. nyala ini. Bukan wawaluhan ya, waluh Waluh beneran ya. beneran. Waluh beneran. Waluhnya anan. Ini sudah terlihat. Sudah jelas belum? Cahayanya udah bagus belum? Bisa Oke, silakan. Bisa ditaong nggak? bisa ditoong di kameranya, coba. Coba. Bu Yuli tangannya. Nah, ini geser. Iya. Ini di sini Bu Yuli itunya. Bentar. Cahayanya. Sini. Nah, Nah, ini sok Kak. Kang. Ini jangan nginjek. Jelas nggak? Nah, ini Ditaongnya di situ ya. mulai terlihat belum? Belum. Sudah ada belum? Nah, Nah, mundur. Nah itu lagi ke atas. Geser. Mundur. Kameranya ini. Nah, kelihatan. Geserkan. ini Kang Indranya gemper ini ya. Soalnya ditemanin para gadis-gadis gitu. Iya, Nah, ini nanti kalau sudah terlihat geser ke sana. Terus buntutan. Mana? Tadi ada kelihatan di jalan. Tah. Sini dikit. Nanti kalau sudah terlihat ini contoh sel ya. Sel pada batang ya kalau nggak salah. batang waluh. kukurbita, batang lejet waluh. kukurbita ya. Nah, Nah, itu ya yang ini warna. bentuk dari sel batang kukurbita atau lejet. Mana tadi hilang lagi kan? Oke ya, seperti itu. Nah itu jelas ya. Nah jadi kalian kalau tidak menemukan cahayanya tidak akan terlihat ya Pak Bu. Iya. Jadi harus cahayanya dicari dulu. harus jelas ya, harus jelas cahayanya pas gitu. Nah, Nah, ini kurang lebih penampakannya seperti inilah ya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi berakhir kita bisa bertemu lagi di kelas. Nanti setelah bertemu di kelas mungkin kita bisa melakukan banyak praktek untuk langsung. mengamati berbagai macam Nah ini aja nanti di sana. ya. oke. Mau yang lebih jelas lagi? Nah ini yang jelas nih yang di ini nih. Ini ya Dibesarkan. yang di HP weta. Itu aja tuh. Yang gambar. Nah, itu ya terlihat. Ada bagian-bagiannya. Nah, kalau udah Oke, udah cukup ya. oke, terima kasih. Ini Bisa. karena karena memang ketika kita menggunakan mikroskop ini butuh pencahayaan yang Bagus. betul-betul bagus supaya hasil yang diamatinya betul-betul Maksimal ya. maksimal bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi cahayanya memang butuh cahaya yang sangat cukup lah gitu ya.
kebetulan di ruangan ini kita cahayanya agak redup, jadi kurang terlihat jelas, tapi tadi udah terlihat ya sebagian. Jadi kalau diamati ini karena ini preparat awetan sudah diwarnai, tadi udah terlihat ada yang berwarna merah dan kebiruan. Itu kalau diamati betul-betul itu sangat indah ya. Itu bisa ada diperlihatkan bagian-bagiannya. nanti. Itu bagian yang paling luar itu ada kolenkim, kemudian tadi terlihat bulatan-bulatannya. Diperlihatkan aja ke Itu kamera masuk itu. ke pembuluh tapis ya. Nah, ini kalau Oke. yang ini ya. Mm-mm. Nah, tapi ini yang belum diwarnai. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang tadi di bawah mikroskop itu gambarnya seperti Dekatkan ini. maju aja. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi penampakannya kurang lebih seperti gambar ini. Mm-mm. Ada ini. Ya. Oke. Oke, mungkin untuk mikroskop cukup ya. Nah, cukup. Kalau ada pertanyaan, Kalau ada pertanyaan nanti boleh ya. melalui WA grup ya. WA Bu Neni, Bu Siti, Pak Iwan, Pak Ahmad, dan juga saya ya, Bu Yuli ya. Nah, selanjutnya ya Pak ya. Nah, tadi kita sudah jelas tentang mikroskop, sudah detail bagaimana cara menggunakan, dan alhamdulillah kita bisa menunjukkan bentuk dari sel ya. Kalau dilihat bentuk dari sel ini semester 2 ya Pak ya. Kita belajar sel itu Terlihat. nanti lebih lanjut lagi kita membahas tentang sel di semester 2. Nah, selanjutnya pada bab suhu ya. Suhu itu ada tentang bagaimana cara mengukur suhu ya Bu ya, baik manual maupun menggunakan alat. Nah, biasanya kalau manual kita menggunakan apa ya Bu? sama menggunakan Tangan ya kan? Biasanya kalau manual itu kan tangan ya. Tangan bisa dipakai sebagai alat ukur untuk suhu ya kan? Merasakan ya. Misalkan panas kita nyabak apa ini teh? Nyabak tarang gitu ya. Dahi. Dahi ya. Dahi ya. Nyabak dahi gitu ya. Pegang dahi, Ya, Pak Ahmadi. pegang ini nih. Pegang dahi gitu. Terus bisa merasakan dingin kalau kita masukin tangan ke es gitu ya, ke air es, ke air normal gitu. Itu tangan juga sebagai alat untuk mengukur suhu. Nah, ini Bu. Itu apa itu? Ini apa namanya? Tapi kalau tangan kan itu tidak Tidak bisa menunjuk tidak menunjuk, tidak akurat Tidak gitu akurat, ya, betul. hanya sebagai dirarasa gitu kalau Jadi bahasa Sundanya butuh mah. alat bantu untuk Nah, nah ini ada yang namanya termometer. Dia ingat mikroskop terus ya. Mikroskop, ya. Tapi ini Termometer, bukan ya. pengukur pengukur suhu badan ya Pak. Ini Bukan. termometer apa Pak? mengukur suhu air. ini termometer Suhu. lab. Iya. Biasanya untuk mengukur kegiatan-kegiatan Iya. praktik di laboratorium. Laboratorium ya. Iya. Kalau- Umum ya. Apa? Ya, yang sifatnya umum lah. Iya, kan. umum. Biasanya ya. untuk mengukur Badan. cairan gitu ya, Mm-mm. larutan gitu. Iya. Nah, satuannya biasanya kita menggunakan satuan apa ya biasanya? Itu apa itu yang Ini yang dipegang Di satuan sini biasanya sel sudah disebutkan Celsius. Ada Ada di biasanya atasnya. kalau Di atasnya. di sini Celsius. Celsiusnya biasanya kita hanya kenal Celsius aja ya. Padahal ada beberapa satuan untuk suhu. Selain Celsius apalagi? Ada Fahrenheit, ada Reaumur, Reaumur, ada Kelvin. Kelvin ya. Tapi yang biasa kita gunakan biasanya di Indonesia mah Celsius. Celsius, misalnya, ya. umumnya. seperti itu ya Pak ya. Nah, batas tinggi rendahnya kalau Celsius itu dimulai dari 0 dari 0 derajat ya. sampai 100. Ya. Gitu Pak Bu. Terus Untuk cara skalanya. ini, kalau cara makainya gimana ini Pak? Cara makainya. Nah ini ada talinya ya, jadi yang dipegang tuh talinya. Jadi jangan dipegang ininya, boleh nggak dipegang ininya Pak? Nggak boleh. Karena nanti mempengaruhi hasil Pengaruh hasil pengukuran. pengukuran ya. Jadi harus seperti ini ya. Gitu. Oke. Kalau termometer. Kamera lihatin. Oh iya, astagfirullah. Nah ini. Coba. Jadi cara pegangnya nanti kalau melakukan pengukuran
Jadi di si termometernya di ujungnya tuh ada lubang, nanti lubangnya dikasih tali. Nah, nanti kalian kalau mengukur itu yang dipegang tuh talinya bukan termometernya. Karena kalau dipegang termometernya, suhu tubuh kalian juga terbaca sama si termometer sehingga pengukurannya jadi Enggak kurang maksimal. akurat Iya. gitu ya. Jadi megangnya seperti ini. Terus sekarang cara melihatnya Pak. Cara lihat. Nah, cara melihatnya di sini kan ada skalanya. Hmm. Nih, mulai dari 0 ya. Kalau ini ada minusnya juga nih, minus 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini jadi si termometer ini biasanya diisi cairan. Ini cairannya biasanya berwarna merah atau perak, Silver. tergantung pengisi cairan termometernya. Kalau yang merah ini biasanya diisinya oleh alkohol. Kalau yang silver itu diisinya oleh raksa. raksa. Nah, yang kita gunakan berarti ini warna merah berarti Alkohol. Alkohol. Kenapa alkohol Pak? Kenapa alkohol? Nah, kenapa di situ? bedanya Supaya alkohol apa? sama Nah, ini? beda alkohol dengan air raksa. Kalau sebenarnya lebih bagus air raksa Iya. karena air raksa itu gampang dilihat. Kalau tidak usah diwarnain kan ya, jadi gampang untuk dilihatnya gitu. Satu, kalau alkohol tuh lebih murah ya, keuntungannya lebih murah dari air raksa. Tuh. Terus Pak, Sama pemuaiannya ya. pemuaiannya cepat lebih tentunya. cepat ya. Cuman kalau alkohol itu biasanya membasahi itu ya. Iya, Membasahi membasahi kaca. dinding Kelemahannya. kaca. Kelemahannya selain murah itu kelemahannya membasahi dinding kaca. Kalau air raksa tidak ya Bu ya, Ya. seperti itu. Jadi nanti cara baca termometernya kalian lihat cairan berwarnanya itu naik ke angka berapa. Nah, nanti setiap satu garis itu mewakili satu ya. Iya. Jadi kan ini di sininya kan mulai dari 0, 10, 20, 30 berarti per garis itu 1. Karena ini ada 10 strip ya. Nah, gitu. Kayak sekarang ini misalnya yang terbaca karena ini udah terpengaruhi Suhu sama tangan juga. Terus Ini terbacanya Nah, terus- kurang cara Pakai baca juga kali harus ini. ini. Pak Ahmad, cara baca juga harus datar, mata kita itu harus benar-benar lurus lurus dengan gitu. ini ya. Jangan Nah, gini ditarik. nih. Gini, dari bawah harus gitu. gini nih. Jadi nggak boleh begini. Kayak matanya di atas, ininya di bawah ya nggak boleh. Nggak boleh. Gini juga nggak boleh ya, terlalu Iya, nggak tinggi. boleh. Jadi ditambah Harus juga lurus. polusi ya kalau terlalu Kelek tinggi gitu. ya. Polusi ya. Jadi ini harus Lurus, tetap mata sejajar dengan gitu. mata. Sejajar dengan mata. Nah, ini kurang lebih segini ya. Berapa tuh Pak? Ini Jangan dipegang itunya. Tah. ya kan ini. Suhu Kan tadi contoh. Nah, sekarang nyaan ini ya. Nyaan. Ayo. Oke, pengukurannya 28 ya. Turun ya? Ini 25, ini garis 1 2 3. Jadi suhunya 28. Itu suhu ruangan ya Pak ya? Kemungkinan suhu ruangan di yang sini. sini. Nah, kalau untuk suhu badan Pak, kan pakai Beda termometer lagi. ya. Ya. Termometer Bisa ada pakai itu yang nggak? Termometer pakai badan. Bisa Oh, nggak? Boleh ya. Nggak boleh bisa, ya? tapi kurang akurat. Karena skalanya beda. Beda ya. Jadi kalau suhu tubuh kita itu kan normalnya 36 ya sampai 37. 37. Nah, nanti untuk skala badan itu biasanya skalanya menyesuaikan dengan skala suhu tubuh kita gitu. Pakai ini bisa tapi kurang akurat. Kalau pakai termometer badan itu jauh lebih akurat gitu. Caranya tuh Takut Pak. pupus deh ya Tak, Dima ya. ya. Ini Ya, gampang-gampang kepanjangan juga. gampang Karena biasanya pecahnya. kalau termometer badan itu Ada kecil. pengamannya di situ, ada Ya, ada plastiknya bisa Ya, dipinggirnya gitu. kemudian ukurannya juga relatif lebih kecil, nggak panjang gitu ya. Iya. Relatif lebih kecil, jadi biasanya dikempit di ketiak, Dikelek gitu. dikelek, Di lipatan-lipatan tubuh ya. atau disimpan di mulut. Tapi sekarang udah tidak disarankan disimpan di mulut boleh. karena takutnya kalau Covid gitu ya. demam, enggak, kalau ketika demam dia bisa menggigit kacanya pecah. Iya, bahaya ya. Bahaya. Jadi pengukurannya di ketiak. Sebetulnya kalau untuk suhu tubuh pengukuran yang lebih akurat itu di itu Bu. Punten nih lubang dubur. Ya. Nah, itu lebih akurat suhu tubuh itu ya. ya di lubang dubur ya. Jika nu jorok tapi memang itu yang paling akurat begitu. Saya baru tahu malahan ya itu. Ya, gitu. Harus di situ. Dulu itu Nah, di situ. pindah ke mulut ya. Kalau sekarang musim copit, sekarang yang terkenal itu termometer tembak ya, shotgun. Nah, itu termometer tembak juga pengukuran yang paling
yang lebih akurat itu kan ada yang dikukur di tangan, ada yang di kepala. Nah, jadi dibanding tangan dan kepala itu lebih akurat di kepala sebetulnya. Karena suhu tubuh kita itu dari kepala ke kaki itu lebih akurat dibanding tangan. Gitu. Gitu. Kayak macam-macam lah Mau sebetulnya. ngasih pertanyaan buat anak-anak. Ya, boleh Bang Boleh, Pak. Pak. Boleh? Boleh, Pak. Ini Dicatat ya anak-anak Oh. pertanyaan dari Pak ini Iwan. maaf ya, ini mewakili guru kelas berapa ya? 7. Pelajaran kelas 7. Iya, Ya, pelajaran Bapak kelas 7. pelajaran kelas 9. Bapak ada pertanyaan buat anak-anak ya. Ini tadi Bapak nyalain AC ya. Bisa dilihat ada AC di Ya, atas. betul. Dinyalakan pada suhu 25 derajat Celcius. Anak-anak ya. Nah, ini pertanyaan Bapak ya, tadi Pak Ahmad mengukur suhu ruangan, ternyata suhu ruangannya 28 derajat Derajat Celcius. Nah, pertanyaan Bapak, kira-kira faktor apa ini yang menyebabkan Perbedaannya. perbedaan suhu di air AC. conditioner AC Dengan di termometernya. ya dengan di termometer. Hasil Ya. pengukuran tadi ya, Ya, Pak. berdasarkan hasil pengukuran Pak Ahmad tadi contoh ya. Sekali lagi karena Bapak menyetel AC pada suhu 25 derajat Celcius, ternyata saat diukur suhu ruangan suhunya 28 derajat Celcius. Ada selisih 3 derajat. 3 derajat. Pertanyaannya, faktor-faktor berbeda? apa saja yang mempengaruhi perubahan suhu di AC dan di suhu ruangan ini? Iya. Nah, terima Itu kasih. pertanyaan kelas 9 ya, Pak ya? Enggak. Enggak, Kelas 7. kelas 7 Oh, ini. Kelas 7. Ya. Materi suhu. Suhu ya. Suhu. Oke, materi Ini suhu. nggak ada di buku ya, coba Iya. Ada. Aplikasi ini, Aplikasi dalam saat kehidupan ini, sehari-hari ya. Jadi Kenapa dituntut. hasilnya bisa beda? Om, Ya. dari- Nah, tuntut kenapa? Jawabannya bisa langsung sekarang, bisa Bisa langsung melalui menyusul, WA, ya. menyusul ya. Nah, Atau itu juga bisa komen di ya bisa YouTube. komen boleh di, komen di YouTube. Nanti sama Kang YouTube Putra ya. disampaikan ya Bisa. komen. Oke. Ya, tegaskan lagi ya pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan suhu di AC dan di suhu Ruangan. ruangan meskipun AC-nya ada pada ruangan tersebut. Tersebut. Betul, Gitu, betul. seperti itu. Ini pertanyaannya sangat bagus. Ini udah masuk ke HOTS ya. Jadi aplikasi perlu di- pemikiran perlu ya. pemikiran. Nggak bisa Kenapa? buka buku ya kita kan. Di AC 25, tapi tadi hasil pengukuran Jadi 28. Nah, silakan. Nanti kalian kirim ke guru mapelnya masing-masing ya. Per kelas Sesuai ya. kelas, sesuai kelasnya. Ke Nanti Bu Atau bisa Yuli, komen juga Bu Neni atau Bu di Siti. YouTube itu. Tuh. dan nilainya juga nilai masuk nilai ke Nilai ke guru, ya bukan ke bapak anak-anaknya ya. keterampilan ya. Ini keterampilan proses ya. Nanti kalau ada anak jawab, oh mungkin itu dari pengaruh suhu Pak Ahmad gitu. Iya, mungkin Pak Ahmadnya gerah atau Oh, grogi Pak Ahmadnya gitu ya. lagi panas, Boleh, gitu. boleh. Silakan. Silakan itu mah menurut Menurut pemahaman kalian apa masing-masing. pengaruhnya gitu ya. Kenapa bisa beda di AC di style 25 tapi tadi hasil pengukuran jadi 28. 8 kayak gitu, seperti itu. Itu Yang dipegang Ibu apa? Lanjut Nah, dulu. yang dipegang Ibu. Saya dari tadi megang ini apa, ini Iya, fungsinya apa apa gitu. gitu. Nah, ini kayak apa ya? Nah, itu ini lah, kertas. kertas Ada yang warna-warni. pinknya nggak, Bu? Kayak Yang kertas merah habis ya? Oke. Pembatas Pembatas ya. ya. Ini kayak pembatas buku nih, anak-anak kalau tahu nih, kalau kalian suka baca buku, beli pembatas yang lagi tren gitu, warna-warnanya kan bagus. Nah, ini bukan pembatas buku ya. Ini namanya kertas lakmus di bab 3 atau bab 2 ya, Bu. Ini tentang asam basa dan garam sudah dijelaskan. Indikator untuk mengukur asam basa itu salah satunya indikator buatannya itu kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini warnanya apa nih yang kita pegang? Warnanya biru. Nah, kebetulan yang warna merahnya habis ya. Biru. Aduh. Ada dua ya, Ada ada dua warna harusnya, merah dengan warna warna merah biru. dan warna biru ya, Bu. Ya. Nah, kalau yang warna biru nih untuk apa ya, Bu? Nah, itu untuk Yang warna biru. cek basa ya. Ya, Dan basah untuk juga. mengecek basah. Basa, Dicabut aja ya. Dicabut satu aja, Pak. Nah, untuk mengecek Nah, ini lakmus biru. nah, Ya. Masuk Kang. kalau Kalau ada yang warnanya merah, Lakmus merah. lakmus merah. Biru aja. Nah, kalau ditetesin ya zat asam Ini tuh lakmus biru itu indikator basah ya. basah. Ya, Basah. Kalau Kalau lakmus merah indikator asam. Coba Kalau dikekelekin gitu.
Oh iya, coba Pak Ahmad. Coba Pak Ahmad. Tidak ngaruh ya, saya udah Tidak pakai ngaruh. ini. Pakai roll on ya. Nah, sebetulnya kalau kebetulan kita tadi nyari-nyari tidak ada ya Bu ya, buah atau zat asam yang di sekolah tuh nggak ada, Atau kehabisan ya. kalau kita Misalkan ngecek ini dari sabun aja ya. kalau sabun, air sabun sabun. ditetesin ke lakmus warna biru ini berubah atau tidak? Tetap. Hah? Kalau dipegang Kalau- lama juga, ini kan Iya. keringat keluar, itu biasanya asam berubah jadi merah. Coba juga. kita ya. Yang berkeringat Coba, tangannya keringat. coba. Ada yang beringat? Oh, iya, coba ya. Nah, ya karena kita uji coba, kita coba ke keringat yang ada di kita. Coba. Ini ujungnya udah mulai berubah warnanya. Karena Di tarang. ujung hidung Oh, maaf ya biasanya Bu. Bu Yuli. Ibu, Di apa? ujung hidung itu keringatan misalnya. Iya benar. Masa dikasiniin? Iya, sok kayak pampir gitu. Keringat biasanya asam. Jadi gini ya, jadi gini kayak Ah, pampir iya gitu betul. ya. Coba Tah. dibuka gitu Coba. ya. Mm-mm. Berubah nggak? Tuh kan. Nah. Bisa ya, keringat Nah, kering. berubah warnanya. Nah, deketin Pak. Kurang dekat, kurang dekat. Nah. Jadi dia merah itu bukan warna seperti ini ya, teh keping-pingan Jadi gitu. si kertasnya dia berubah berubah warna sendiri. Iya, magic gitu ya, bisa berubah warna. Membaca larutan yang Eh, ininya. yang keluar berarti keringat itu Berarti keringat larutan asam ya? asam atau basah Bu? Kurang ini Bu Yuli karena kandungannya kan banyak Iya. garam. Iya. Kurang ini sebenarnya Jasa, keringat kurang tapi garam. ini Keringat itu asam tapi nah itu yang tapi menyebabkan dia keringat merubah. jadi bau juga. Karena asam kan berhasil gitu. Kalau nggak salah asapnya itu karena terkontaminasi oleh Iya, Bakteri, bakteri iya, ya, betul. nggak ada Betul, bakterinya. betul. Nah, ini sebenarnya tidak signifikan ya, Pak ya. Nah, kalau misalkan ditetesin air jeruk, ini akan berubah warnanya lebih terang, merahnya. Berarti menunjukkan zat tersebut mengandung asam. Ya, Jadi, kalau Bu Yuli kalau berubah merah berarti keringat Bu Neni udah asam, kontaminasi bakteri iya, kalau begitu. ada Iya, bakterinya. asam. Mohon maaf Bu, Berarti Bu Neni dari jangan lingkungan terlalu kan ini Pak, ya, asam jangan terlalu polusi asam. nanti keluar. Nah, kalau tidak berubah ya warnanya berarti zat tersebut netral ya, tidak asam ataupun tidak basah. Tapi kalau yang warnanya pink ini kertasnya warnanya merah, ditetesin zat basah berubah menjadi warna biru, berarti dia kandungannya apa? Basah berarti. Basah ya. Merah, Merah. kalau Kalau merah. lakmusnya merah dia jadi basah gitu ya, berubah seperti itu. Nah, ini bisa jelas sebenarnya karena itu. Di, Makin lama makin zat merah asam tuh. itu Iya. kan memerahkan lakmus Iya. biru. Biru. Basah Iya, membirukan lakmus merah gitu ya. Kalau garam itu netral ya Pak ya. Garam netral karena campuran dari basa dan asam. Asam, nggak berubah warna. Nggak berubah warnanya. pH-nya berapa? Bukan campuran, jadi hasil reaksi. Hasil reaksi Gitu. ya, Hmm. reaksi Makanya bakso kimia. dicampur Ya gitu ya. maksudnya gitu. Hasil reaksi dari basa dan asam menghasilkan garam atau netral. pH-nya sama dengan 7 ya. Kalau asam lebih besar atau lebih kecil? di bawah. Lebih Tujuh. kecil dari 7 ya. Kalau basa lebih besar dari 7. Kalau sama dengan 7 berarti itu garam atau netral gitu. Seperti itu anak-anak mungkin ya Pak. Ada lagi yang kita bawa? Tidak ada ya? Udah cukup ya. Ya, oke. Soalnya kebanyakan kalau dibawa. Oh iya, berat ya. Banyak peralatan laptop ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita cepat belajar tatap muka ya, Bu. Udah tutup dulu nggak? Ya, udah. Mungkin itu saja ya. Ada salam juga nih dari Nah. bidang kebudayaan di Sparbud KBB ya yang sedang menyaksikan juga katanya. Oh ya Allah. Terima kasih, salam juga. Mohon maaf kalau kami. Ya, dan juga banyak juga adik-adik nih ya yang berkomentar di sini tetapi mereka masih malu untuk menjawab. Cenderung Iya. takut Takut salah. apa? Astagfirullah. Kata Husni katanya takut salah, padahal tidak usah takut salah ya. Kak, justru kalau salah, justru kalau salah kita akan namanya tadi benarkan ya Pak ya. Pembelajaran kan, jangan takut salah, jangan takut kotor, Jangan cina takut gitu, gelap jangan gitu ya. takut gelap.
diterangkan nanti sama Pak Iwan. Oh, jadi kalau yang mau bertanya silahkan aja nanti mungkin di sini karena kebetulan di sini juga sudah berkumpul banyak Bapak dan Ibu guru, jadi bisa menjelaskan ketika kalian salah menjawab ya. Jadi jangan Iya. pernah takut ketika mempelajari apapun, jangan pernah takut salah untuk menjawab ya, karena dengan kita menjawab salah kita akan tahu yang benar nantinya. Iya. Salah satu proses sains itu kan Pak ya mau mencoba, pengen tahu sikap, pengen tahu gitu, mencoba. Tadinya salah, nanti lama-lama kan oh dari hasil salah itu bisa jadi pengetahuan baru ya Pak. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah ketika kalian mengemukakan pendapat kalian betul gitu. Mungkin hanya belum tepat secara ilmiahnya. Nah, nanti kita kita koreksi pendapat kalian, kita arahkan, dikoreksi sesuai dengan keilmiahannya begitu. Jadi tidak ada yang salah, setiap pendapat itu benar. Iya betul. Dan ini juga ada yang bertanya nih Pak, katanya kalau menggunakan mikroskop itu lebih baiknya di pencahayaan seperti apa, atau di luar ruangan ataukah di dalam, atau ketika pagi atau siang atau sore seperti itu. Sebetulnya bisa kapan saja. Yang penting cahayanya cukup terang. Jadi di dalam ruangan pun bisa, asal cahayanya betul-betul lebih terang. Jadi harus gitu. disetting ya. Iya. Cahayanya harus disetting. Diatur berarti. Karena ini studio kita bukan untuk pengamatan gitu ya. Makanya tadi kurang terlihat. Makanya kurang Ya terlihat pakai alat jelas. bantu tadi kita ya, pakai alat bantu senter gitu. Ya menambahkan Pak Ahmad ya, Ya betul Pak. karena zaman sekarang ini udah sangat maju canggih ya. Jenis Jenis mikroskop juga mikroskop udah juga beda-beda. macam-macam. Ini kita punya yang gini. Kita bisa Mikroskop jadwal melihat gitu. objek saat malam, Iya, bahkan betul. saat listrik dimatikan juga. Bisa, ya. Menggunakan Tapi dengan mikroskop yang beda. pencahayaan bukan dari seperti ini. listrik biasanya ya. Gitu. Nah, kebetulannya kita punya yang ini ya Pak ya. Karena Jadi kita Itu juga bisa sebetulnya. mikroskopnya zaman prasejarah ini. Jadi Ada saja. kita juga kalau bisa ya ini mumpung ada tadi salam dari siapa? Dari siapa, Pak? Indra? Dari bidang kebudayaan di Sparbud KBB. Ya. Mohon gitu ya, mohon Mikroskop bantuan juga ke nih. depan untuk Sumbangan pengadaan mikroskop yang agak-agak canggih gitu. Bapak cerah kata Pak pariwisata, kenapa ke pariwisata? Gitu. Ya mungkin nanti Disampaikan gitu. Terkait. kaitan begitu Bu. Jadi kayak Dan terima kasih juga partisipasi ya dan Ya, betul. suatu bukti bahwa yang di atas itu Perhatian. perhatian. Iya, alhamdulillah. Dan ini banyak banget ya dari adik-adik juga yang respon dan berkomentar di sini yang mungkin kita tidak bisa bacakan satu persatu Ya, juga karena banyak. teramat banyak nih ya. Pokoknya buat iya. adik-adik yang sudah berani bicara di sini dan juga berkomentar di sini, terima kasih ya. Dan juga buat bidang kebudayaan di Sparbud KBB juga terima kasih juga ya. Nanti katanya kalau yang bener tuh buat adik-adik dikasih giveaway, channel giveaway-nya Ada. sepasang lepet. Alhamdulillah. Itu apa tadi teh? Bisa teh apa sih? Itu apa tadi teh? Yang mau buat giveaway buat anak-anak teh? Yang saya bawa di kresek itu. Oh iya, apa teh gendar, keripik gendar khusus buat anak-anak. Dan juga mungkin di sini juga ya Putra sambil mau mengumumkan ya buat nanti adik-adik yang berprestasi ya, buat adik-adik yang berprestasi tentunya di program BDR ini khusus di acara Putra nanti akan mengundang buat live talk show di sini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik untuk talk show di sini yang berprestasi nanti, mungkin yang prestasi terbaiknya. Jadi nanti Putra mungkin minta rekomendasi juga dari para guru. Oh, iya. Jadi buat adik yang paling berprestasi dalam kegiatan BDR akan diundang ke sini sama Putra khusus di acara Putra untuk talk show di sini ya. Alhamdulillah tuh Kang Putra, Oh, iya, bulan Bu. kemarin itu yang saya share itu, Iya. itu kebetulan dia KBB, tingkat KBB maju ke provinsi. Yang silat juga. Iya, yang silat. Iya, Iya. kebetulan dia di sini juga menonton ya. Iya. Sheila Aprilia Bayu ya. Cahya, ada Cahya kelas 7G Pak. Nah itu Kang. Yang taekwondo juga ada sih. Iya, yang taekwondo. Terus Siapa? juga ini tuh barusan langsung dijawab Pak Iya. dari bidang kebudayaan di Sparbud KBB, insya Allah nanti disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. kita tuh ya. Kalau kita punya mikroskop yang lebih canggih, mungkin tadi kita nggak kesulitan mencari cahaya. Iya. Karena Dan gambarnya ada pun sumbernya Pak. biasanya di dalam. Iya. Jadi di sininya kalau yang modern mah nggak pakai cermin, tapi langsung pakai
Listrik biasanya lampu bisa Lampu. kelihatan. Dan anak-anak bisa ngeliat, wah gitu ya Pak ya. Nah, dan perbesarannya Lebih biasanya ini. lebih jelasnya, lebih cekas nanti kelihatannya juga. Tapi alhamdulillah ya tadi juga ya Kang Alhamdulillah, ya, punya udah juga. lumayan Ya. terlihat ya Kang. Ya, buat Ya. adik-adik mungkin terlihat tadi ya seperti itu mungkin ringkasnya ketika kita menggunakan mikroskop, cara pemakaiannya seperti apa dan juga bahkan tadi sama Pak Ban juga dijelaskan bagaimana cara membawanya yang benar ya gitu betul. kan. Terkadang kalau kita tidak tahu cara membawanya dibawa dari atas aja gini kan. Nah, Kalau Iya, dibawa di dari teng-teng atas, ya, iya. di teng-teng. Tiba-tiba nanti copot bawahnya. Iya, Dan gitu, betul. cara- Lebih parah. Jadi ada tata caranya untuk membawanya, memasangnya juga dan juga ini tadi juga mungkin sudah sedikit terlihat ya ketika kita mencoba memperlihatkan gitu ya. Oke, dan juga ya terima kasih sekali lagi ya buat bidang kebudayaan di Sparbud KBB ya. Nanti kita sampaikan ke dinas terkait. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah. SMP Negeri 1 Cisarua nih ya. Betul. Iya. SMP Nanti Negeri 1 mudah-mudahan Cisarua. secepatnya datang mikroskopnya. Amin. Ya, Eh. sudah dinanti. Iya, dan juga sekali lagi mungkin buat adik-adik semuanya di rumah dan juga buat Ring yang satu semuanya juga ya, mungkin kita juga di sini mohon maaf bila ada kekurangan juga Ya, ya ketika betul. live ini Betul. karena kita juga hanya memakai satu kamera, jadi tadi mohon maaf bila tidak jelas tadi penjelasannya, tapi mudah-mudahan itu bisa dipahami Mewakili lah ya, ya. betul, Iya. mewakili juga bisa Mewakili. dipahami oleh adik-adik semuanya di rumah ya. Dan juga terima kasih juga ya buat murid-murid yang berprestasi juga, mungkin yang nonton di sini juga ada berapa juga ya gitu kan. Dan ada yang bertanya, Boleh. ini buat dari admin, bisa lihat jodoh saya nggak? Bisa itu. Oh, dari admin. Jodoh. Bisa itu pakai ini, pakai mikroskop yang buat neropong gitu ya. Itu kan bisa diarahkan kemana gitu. Iya benar. Maunya ke daerah mana ya Nah, gitu itu ya. bisa dilihat di situ. Itu buat Kak Putra kayaknya ya. Heeh. Sepertinya itu. Oke, dan juga mungkin ada yang lagi yang mau disampaikan, Ibu, kepada adik-adik itu. Ya, kami juga cukup berterima kasih pada Radio Satuhu yang sudah memfasilitasi kita juga untuk melakukan siaran ini ya, siaran pendidikan. Kami betul-betul terbantu gitu ya, terbantu dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini dengan adanya kerjasama dengan Radio Satuhu. Dan Dan sama kami juga minta maaf bila ada kekurangan dari Iya, kami pasti juga ya. begitu. Pasti ada. dan juga mungkin pesan juga ya buat adik-adik yang sebentar lagi mau ujian ya. Iya, betul. Mungkin Asesmen. pesan dari bapak-bapak atau ibu guru di sini, pesan kepada adik-adik itu untuk menghadapi ujian yang akan datang gitu. Apa mungkin ada Iya, mungkin. statement dari pesan kepada adik-adik untuk menghadapi ujian yang akan Terutama datang. yang kelas 9 ya. Yang kelas 9 terutama ya. Kelas 9. Hewan? Ya. Sama siapa? Oh, ini aja pesan dari pemerintah aja lah yang sampaikan. Sehubungan dengan pandemi ini ya Ingat kita pesan ibu ya. harus Iya. nantiasa lah menjaga minimal kesehatan kita masing-masing aja dulu ya dengan 3M itu ya. Kita sudah pada tahu semua 3M itu apa ya. Jadi Apa 3M? Mencuci tangan, memakan menjaga masker, jarak, dan menjaga jarak. Kita ya. menjaga Jaga Nah, kita. kalau ini logikanya Bu Yuli ya, Ya. kalau Kapolda aja bisa dicopot Mm-mm. karena mengabaikan protokol kesehatan, Protokol kesehatan ya. apalagi kita mungkin ya. Betul Pak. Kita teh Tapi nggak begitu nggak anak-anak begitu ya. Ini hanya Mm-mm. diajak apa Kalau untuk yang kesehatan itu ya. kebijakan biasanya. Kebijakan, Ya. Itu aja pesan Bapak ya. Kemudian Belajar ya. belajar di Belajar. rumah Tetap ya. terus belajar, tetap Ya, semangat belajar. Bertanggung jawab dengan Kalau itu. apa istilahnya jenuh sama Sama, semua jenuh. Bapak juga udah ini Udah belum rindu pernah sama dalam kalian, sejarah gitu ya. Bapak selama 30 tahun mengajar Ya. rindu sekali sama anak-anak. Baru sekarang ya Pak ya. Rindu ini. Oh begini rasanya rindu Rasanya. Rindu berat. Itu anak-anak ya. Untung Juga Pak ya. rindu. Wah. Iya, jerawatan kita ya. rindu kita teh ketika anak-anak riuh di kelas kita
gitu ya. Aduh, sekarang mau anak-anak nggak ngerjain tugas mumet nih ya. Kayak gitu. Kalau dulu gitu tensi itu naik ya, Iya. sekarang turun anak-anak. Oh ini dari Sheila juga Bu ya nih. Iya. Bu boleh katanya kirim jawaban pertanyaan tadi ke WA-nya Ibu Yuli. Boleh, sangat boleh. Terima kasih Sela. Kelas apa Sela Tentu? Boleh ya buat Boleh, silakan boleh. ke WA-nya Ibu Yuli atau ke WA-nya siapa juga guru-guru di sini mungkin boleh silahkan. Boleh. Ya. Kebetulan kayaknya nggak diajar sama saya, kalau nggak salah itu kelas 7E deh Kelas kalau nggak 7 salah. ya. Buat Hasbi juga boleh, Hasbi ya silahkan. Hasbi kelas Hasbi, 8. ke saya aja Hasbi mah jawabannya. Oh, Ya gitu. tuh udah di itu Pak Ahmad tuh. Alangkah lebih bagusnya kalau di sini ya Pak, langsung kita kasih giveaway. Apa tadi Bu giveaway-nya? Gendar dan lepet. Nah udah ada tuh pasangan serasi itu tuh. Dari pariwisata lepet, dari kita gendar. Nah udah tuh. Kumaha ngirim kena. Untuk kelas 9 juga yang akan menghadapi ujian, bukan ujian nanti sekarang Kelas- namanya asesmen. Asesmen ya. Asesmen itu kalian ya harus mempersiapkan diri dari sekarang karena ini pertama kali dicobakan asesmen ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, dengan lancar. Kemungkinan juga online kayaknya ya. Iya. Terus Mudah-mudahan. contoh asesmennya itu kan kebanyakan Literasi. literasi. Ya? Jadi nanti ada literasi sainsnya juga, literasi numerik, matematikanya gitu ya. Soalnya itu seperti soal cerita sebetulnya. Sebetulnya tidak ada hubungan dengan materi biasanya. Tidak soalnya biasanya. itu ya. Jadi itu lebih mengukur ke kemampuan diri. Jadi yang terpenting itu harus relax, nggak usah stres ya, nggak usah tegang gitu. Karena biasanya tidak berhubungan dengan materi secara langsung gitu ya, tapi pemahaman mereka terhadap suatu Materi. permasalahan biasanya nanti ada permasalahan. Aplikasi Ya, lebih banyaknya ke aplikasi. Penerapan dalam kehidupan Iya, sehari-hari biasanya. betul, penerapan seperti itu. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang bisa dicontohkan ya tentang AKM-nya itu ya. tentang AKM-nya, asesmennya ya. Asesmen itu. Karena ada juga yang berhubungan dengan sains ya. Tanggung jawab kita juga sebagai guru sains untuk ke siswa, menginikan siswanya membimbing siswanya untuk cara mengerjakan soal-soal asesmen nanti. Tapi kalau kaliannya banyak baca gitu ya, insya Allah lah bisa mengerjakannya dengan baik, dengan lancar gitu. Insya Allah. Baca apa? Baca WA bukan? Ini Iya. komitmen buat Baca minggu buku, depan, baca buku. Pak Ahmad, Bu Yuli, dan semuanya kita sama-sama lagi lah ya. Iya. Ya. Kelas Bisa 8 saling berarti ya? mengisi gitu. Ya, Iya. kita sengaja sekarang satu tim Tim. itu supaya Supaya enak rame gitu ya. Iya, betul. Selain kebersamaan juga lebih banyak ini ya Iya, masuk interaksinya. ke interaksi. Bukan hanya Interaksinya. ke materi aja Tidak sebetulnya. hanya ke Iya. materi, tidak. Soalnya kan materi itu lebih banyak di YouTube, lebih Iya. banyak di Iya. buku gitu ya. Oh, ini Pak, ada dari Kautsar kelas 7E katanya minta tolong pertanyaannya diulang. Yang mana? Oh, Muter-muter tadi. katanya gitu ininya. Pertanyaannya. Ditulis aja di situ Bu Yuli. Iya, siap kok nanti di tindak lanjut gitu ya. Mungkin tadi bisa ya Putra bacakan lagi di sini kan katanya Bapak itu di sini menyalakan AC ya di sini. AC. Itu di AC itu tertera ya, di AC itu tertera itu 25 derajat ya Pak ya. Iya, di remote-nya tuh. Ya, di remote 25 derajat ya, menunjukkan 25 derajat, tetapi ketika pengukurannya. dilihat pengukuran hasil di termometer 28. itu hasilnya ternyata 28 derajat, artinya memiliki Walaupun angka yang sekarang berbeda ya gitu. Nah, pertanyaannya mungkin apa penyebabnya yang bisa menjadikan Faktor, ya. faktor penyebabnya bisa Pak. Ada perbedaan. berbeda itu. Nih ada update terbaru, Pak. Update terbaru ternyata sekarang mah udah sama 25. Kenapa tuh? Nah, itu nambah lagi mungkin ya opsi jawaban buat adik-adik tuh. Jadi 25 sekarang jadi kenapa tuh ya? Sekarang alasannya pas, sih. sekarang sesuai. Itu udah lebih mudah sebenarnya untuk menjawab Iya. ya. Sekarang malah Mungkin sesuai suhunya tadi gitu. teh ya dia teh lagi jalan-jalan dulu, mungkin Capek kemana gitu gitu ya. capek atau tapi gunakan Kondisi di bahasa luar yang dengan di ini sini ya, berbeda. jangan. Iya. Di rumah masih terbawa kondisi di luar ya. Pokoknya Iya. silahkan jawabannya masih ditunggu sama kami. Masih ada waktu ya, Kang? Masih ada waktu. Boleh. Mungkin ada sekitar 5 menit lagi. Ya, silakan tuh yang mau jawab, masih ada waktu 5 menit lagi. Nanti katanya dikirim jawabannya ke Bu Yuli. Oke, terima kasih anak-anak soleh-soleha. Dan kalau tadi
sekarang suhunya menjadi sama ya. Nah, Logikanya begini, anak-anak mau bantu ya. Tuh ada clue ya, ada clue dari Bapak Nah, tuh. Dengerin nih, ada Nah. bocoran jawaban. Gini, Clue. kenapa sekarang jadi 25 lagi? Logikanya gini aja, kalau kalian punya makanan misalkan yang hangat ya, artinya suhunya lebih dari 0 ya. Mhm. Kalian masukkan ke lemari es. Mhm. Apakah suhunya tetap suhu waktu makanan tersebut di luar lemari es atau mengikuti suhu lemari es? Nah, itu yang menyebabkan Perbedaan. suhu Perbedaan. yang tadi ada perbedaan 3 derajat sekarang menjadi Sama. gitu. Jadi kita anggap aja ini suatu ruangan adalah Lemari lemari es. pendingin ya, kita berada di dalamnya, suhu Berarti kita lebih dipermudah ini Nah, pertanyaannya. ada clue-nya tuh udah dari Bapak. sudah mulai terfokuskan Sudah jawabannya. lima, ini. Gitu. Tinggal isi bandingkan dengan kalimatnya. yang tadi ya, saat pertama Baru. kali kita Oh, masuk iya. dan melakukan demonstrasi atau pengukuran suhu badan atau suhu ruangan, Ruangan. ya, dan tadi juga pas bersamaan dengan menyalakan AC, AC. gitu. Seperti itu tuh. Lebih mudah nanti jawabannya karena udah ada clue dari Pak Iwan ya. Ya, pokoknya Tuh. setiap jawaban itu Bu Yuli Mhm. harus dihargai. Iya. Terima Meskipun kasih. Harus semuanya Salah dikasih itu di Wah, atau salah. kurang tepat Kurang ya, tepat. kurang tepat ya. kurang tepat atau mendekati lah gitu ya. Iya. Tuh. Nah, itu suatu bukti bahwa anak-anak ini menyimak, Iya. mengikuti, berpartisipasi. Tuh, ada masuk Jadi lagi. harus Ada dihargai. masuk lagi belum? Belum. Ada apa ya? Belum. Mumpung masih ada waktu. Bu Neni ada, iya ada. Ini Bu Neni juga di sini. Ya, ada. Siapa yang nanya? Ini ada dari Ridwan ya, Ridwan Arahman ya, ada di sini. Dan juga masih banyak komentar-komentar di sini. Iya. Salam buat Pak Iwan dan juga banyak di sini ya. Dan juga mungkin sekian dari kita Bu ya, karena Iya. kita juga harus Udah ada Jumatan, Jumatan, ya. Untuk kaum laki-laki tentunya untuk pergi Jumatan. Mungkin sekian pertemuan dari kita, dan mungkin selanjutnya nanti juga akan ada penjelasan tentang seperti tadi apa untuk ujian itu ya, Assessment. Assessment. Insya Allah minggu depan ya. Insya Allah minggu depan mungkin ya, ini untuk Yes. membantu kalian untuk bisa Sekalian perkenalan mengerjakan itu mungkin ya. Untuk minggu depan sekalian perkenalan untuk apa? Eskul IPA. Oh iya, betul, iya. ya. Ya, ekskul Pak. Excel terbaru ya. Ekskul Ekskul terbaru kan terbaru. belum ada, tapi mudah-mudahan di semester depan bisa direalisasikan Bisa itu. direalisasikan, ya. Mudah-mudahan, amin. Khusus IPA atau KIR? Khusus. IPA, khusus IPA. Khusus Khusus IPA. IPA, ya. Dan juga buat tadi rekan Putra juga yang ada di Disparbud KBB ya. Terima kasih juga atas bantuannya dan juga Inputnya. mudah-mudahan realisasi ya. Amin. Dan juga mungkin sekian dari kita ya buat Bapak dan Ibu guru di sini. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga mohon maaf mungkin kekurangan dari radio satunya, dan juga mudah-mudahan ini bisa membantu kepada adik-adik, dan juga buat adik-adik yang menyimak juga terima kasih ya Iya. di sini. Semoga tentunya kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Dan juga mungkin di sini Putra ada juga Pak Ahmad Taufik. ada Yuli Yulianti Ajis. Neni Casraini. dan ada Ibu Siti Nafisa. ada juga Dari Sinatria. Iya. ternyata Ada dari Yusinatria. Aduh. Oke. Dan juga saya Desta ya di sini Pak. Kalau gitu jadi Jadi anjir. Ari Lasso ya Limino. Ini bener. Kira headnya akan gitu. Ya, kalau kayak gitu Pak Putra juga di sini aku bisa Stephen William aja. Iya. Mau diulangi enggak Pak? Takut saya jagat. Oke, terima kasih ya sudah Matur hadir di nuhun, sini Kang Putra. Ya, dan juga kita sangat selalu berdoa semoga senantiasa secepatnya ya kita bisa Amin. bertemu langsung Amin. sama Allah. adik-adik. Nanti Putra ikutan lah kalau belajar lagi ya. Tatap langsung. Iya. Tatap muka langsung ya. Oke, terima kasih, dan juga di sini Putra pamit ya dari ruang dengar yang satu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum laki-laki umat muslim ya. Putra pamit, akhir kata dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello.